Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Bapak Teguh Dwi Nugroho, yang kami hormati, PLH Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Wahyu Nendro, yang kami hormati Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, yang saat ini diwakili oleh Pak Bayu Setiawan, yang kami hormati Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Bali, NTT dan NTB, yang saat ini diwakili oleh Bapak Saud Mulya, yang kami hormati Kepala Kantor Kapetik Denpasar, Ibu Adelina Sirait, dan yang kami hormati Kepala Balai Diklat Denpasar, ya, Ibu Endang Pancawardani, yang saat ini diwakili atau mungkin berhalangan hadir, dan yang kami hormati juga para undangan media massa wilayah Bali yang saat ini hadir, serta Bapak Ibu para pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Bali yang hadir mengikuti acara kita di saat ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara media briefing APBN kita Regional Bali periode bulan November tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, acara akan segera kita mulai dengan pemaparan yang pertama. Kami persilakan dengan hormat kepada Pak Teguh Dwi Nugroho. Terima kasih Mbak Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama mohon maaf agak terlambat sedikit ya, karena tadi baru dari Tabanan ya, mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Tabanan ke-529. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Saud ya. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bali yang hari ini diwakili oleh Pak Bayu, dan PLT Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara, Pak Wahyu, Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, kemudian Kepala Kapetik Denpasar, para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan serta semua rekan-rekan dari Kementerian Keuangan Regional Bali yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang terpenting adalah para rekan pers ya, rekan-rekan wartawan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada pagi hari ini ya, kita dapat bertemu untuk kembali menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN di Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2022. Ini kembali kami sampaikan kepada semua rekan-rekan pers juga ya. Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah press conference perkembangan pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali ini sebagai bentuk upaya dari kami di Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi dan transparansi kepada publik dan seluruh masyarakat Indonesia ya mengenai pengelolaan keuangan negara Republik Indonesia, atau pengelolaan uang kita bersama ya. Kalau Ibu Menteri Keuangan selalu mengatakan bahwa ini adalah uang kita ya, uang kita bersama. Oleh karena itu kami nanti mohon bantuan dari rekan-rekan pers, rekan-rekan wartawan untuk bisa menyampaikan informasi yang kami sampaikan ini kepada segenap masyarakat di Provinsi Bali ya. Next, mungkin pertama kali ingin kami sampaikan sebagaimana biasanya ya, ikon belanja negara yang ini menampilkan progres belanja di Provinsi Bali sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 yang terdiri dari belanja pusat dan belanja daerah. Belanja pusat ini pagunya mencapai sampai dengan tanggal 31 Oktober ini mencapai 12,82 triliun ya, realisasinya sudah mencapai 8,48 triliun atau 66,10%. Dan juga TKDD yang pagunya sampai dengan 31 Oktober 2022 adalah
sebesar 11,21 triliun atau sudah terrealisasi sebesar 9,84 triliun atau 87,80%. Nanti untuk pagu belanja TKDD akan kami sampaikan secara rinci pada tayangan-tayangan berikutnya. Sebagaimana kita ketahui dari komponen belanja pusat ada meliputi belanja pegawai, kemudian juga ada belanja barang, belanja modal, dan juga belanja bantuan sosial. Belanja pegawai kita dari alokasi yang ada adalah sebesar 4,32 triliun, ini sudah terrealisasi sebesar 3,50 triliun atau 3,5 triliun atau 81,02%. Belanja pegawai ini biasa kita gunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, kemudian tunjangan kinerja, honorarium, ini khususnya kepada para ASN, TNI, dan Polri tentu saja, serta ada P3K. Kemudian belanja barang, ini besarnya pagunya adalah 4,90 triliun, ini sudah terrealisasi sebesar 3,24 triliun atau 66,10%. Belanja barang ini dimanfaatkan untuk perawatan almatsus, alat material khusus ya, ini di TNI, kemudian penyediaan alat kesehatan, kemudian ada untuk pendidikan dan pelatihan TNI yang disalurkan melalui IPAM-nya Kemenhan, dan beberapa diantaranya adalah untuk juga layanan sentra vaksinasi COVID-19. Ini beberapa belanja barang. Kemudian belanja modal, ya, ini sudah terrealisasi sebesar 1,71 triliun dari pagu 3,58 triliun atau 47,89 triliun. Ini mungkin nanti di triwulan 4 ini pasti akan terserap secara lebih signifikan karena belanja modal ini memang banyak beberapa proyek, beberapa kegiatan yang akan jatuh tempo pada triwulan 4 ini. Ada beberapa contoh belanja modal ya yang dilakukan di Kementerian PUPR, misalnya untuk pembangunan pelabuhan Sanur, kemudian pembangunan embung Sanur, kemudian pembangunan jalan shortcut dan perbaikan jembatan. Nah, nanti juga akan kami sampaikan secara lebih detail ya di paparan berikutnya. Kemudian di Kementerian Kesehatan ini digunakan untuk pembelian alat kesehatan. Kemudian untuk bantuan sosial ini sudah terserap sebanyak 30 miliar. Ini capaiannya mungkin paling bagus ya, belanja sosial 92,49% dari pagu sebesar 30 miliar sudah terserap sekitar 27 miliar. Ya, ini memang di masa pandemi ini ya, bansos ini kita harapkan dapat membantu untuk memberikan bantalan atau shock absorber kepada masyarakat kecil dalam rangka menghadapi pandemi dan kondisi ekonomi yang volatile. Kemudian next, untuk belanja pusat ya, nanti untuk penerimaan mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari DJBC dan DJP ya, dan juga DJKN. Namun demikian saya juga ingin sampaikan bahwa tren yang tadi saya sampaikan ini menunjukkan bahwa fokus perhatian kebijakan APBN kita memang salah satunya untuk perlindungan sosial, khususnya terkait dengan bantuan sosial tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin sampaikan bahwa pemerintah selalu berupaya mengalokasikan sumber daya dalam APBN pada pos belanja yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan pos-pos belanja seperti ini terdapat beberapa efek yang tidak langsung terlihat secara instan memang ya. Dan kita harapkan memang APBN adalah sebagai alat stimulus dari pertumbuhan ekonomi dan memberikan multiplier efek kepada pertumbuhan ekonomi. Ya. Salah satu upayanya adalah bagaimana mendorong pembangunan infrastruktur yang strategis ini terus dilakukan di Provinsi Bali ini untuk mendukung sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan atau sektor utama di Provinsi Bali. Antara lain misalnya ini progres beberapa proyek strategis yang sampai dengan tanggal 31 Oktober ini dari 18 proyek strategis ya.
pemanfaatannya ini antara lain untuk pembangunan preservasi infrastruktur ya, dengan realisasinya sudah mencapai 853 miliar atau 73,01%. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anggaran ini dialokasikan pada Kementerian PUPR dan Perhubungan, ya, dan kita terus berupaya agar ini bisa terserap dan selesai pada waktunya. Kita ambil contoh misalnya yang sudah 100%, pembangunan Pelabuhan Sanur ini sudah dari sisi kinerja keuangannya dan kinerja fisiknya juga sudah 100%. Kemudian ada pembangunan jembatan shortcut Denpasar Gilimanuk, ini juga sudah 100%. Kemudian reservasi jalan dalam kota Singaraja, Kubu Tambahan, Amlapura, ini juga sudah 100%. Dan masih banyak yang sudah 100%, akan tapi memang ada beberapa yang capaiannya masih cukup rendah, misalnya pembangunan jembatan ruas Cokroaminoto, Simpang Cokroaminoto, Simpang Tohpati ini masih 41,21%. Kita pernah mendengar mungkin beberapa waktu yang lalu ini sempat longsor kembali ya setelah dilakukan pembangunan, jadi memang capaiannya kemudian masih 41. Tapi kita harapkan nanti ini bisa selesai pada waktunya. Next. Nah, kemudian juga kami ingin sampaikan terkait perkembangan kinerja TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa di Provinsi Bali. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, realisasi TKDD ini memang mendominasi realisasi belanja di Provinsi Bali. Belanja transfer ke daerah dan dana desa sudah disalurkan ke rekening kas daerah sebesar 9,84 triliun. Dan dak fisik dan dana desa ini yang merupakan bagian penting dari TKDD, ya, ini berperan penting untuk menstabilkan dan bahkan meningkatkan produktivitas masyarakat di Bali. Di mana ini dak fisik yang telah salur sebanyak 542 miliar, ya. Ini digunakan pada umumnya untuk pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sementara dana desa yang sudah disalurkan kepada 636 desa, ya, di Provinsi Bali ini sudah mencapai 592 miliar. Dana ini kita harapkan juga dapat menjaga kondisi ekonomi di desa pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya selesai, ya. Dan tentu juga dana desa ini kita harapkan juga untuk bisa digunakan untuk memajukan desa, ya. Dan kita harapkan desa banyak melakukan inovasi-inovasi di dalam penggunaan dana desa sehingga ini dari sektor pemberdayaan masyarakat desa kemudian bisa tercapai. Kemudian dari tabel ini kita lihat bahwa dibandingkan dengan periode yang sama 2 tahun terakhir, ya, secara keseluruhan realisasi TKDD per 31 Oktober ini tercatat mengalami kenaikan, ya, dibandingkan tahun 2021, ya, dengan total realisasi sebesar 87,80%, dan di tahun 2021 hanya sebesar 85,87%. Ini artinya bahwa pada tahun 2022 ini, ya, mengalami kenaikan sebesar 1,93%. Walaupun apabila dilihat dari jumlah pagu dan realisasi terdapat penurunan angka dibandingkan tahun 2021. Dan bahkan di beberapa kabupaten, ya, kita sudah mencapai angka 100% untuk penyaluran dana desanya. Next. Ini kita lihat, ya, untuk yang sudah 100% tadi saya sampaikan penyaluran dana desanya itu Kabupaten Klungkung, kemudian Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, kemudian juga Gianyar, ya, kemudian Badung dan Bangli sebenarnya sudah juga Bangli, ya, ya. Untuk kinerja dak fisik dan dana desa dari masing-masing Pemda dapat dilihat dari tabel. Dak fisik tertinggi pada Kabupaten Buleleng, ya, sebesar 77,3%, sedangkan dana desa tadi sudah saya sampaikan ada 5 Pemda yang sudah 100%. Dan 4 Pemda lainnya itu sudah di atas 90%. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini akan mencapai semua 100%, sehingga kemudian dana desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat di pedesaan di Provinsi Bali. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
salah satu bentuk kehadiran pemerintah pusat di daerah, ya, next, nah, adalah antara lain kehadiran pemerintah di dalam mendorong UMKM, ya, untuk selalu bertumbuh, ya, dan naik kelas gitu. Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat. Nah, dapat kami sampaikan ya bahwa total penyaluran kredit usaha rakyat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 di Provinsi Bali ini sebesar 8,1 triliun besarnya, ini untuk 140.000 debitur, ya, 140.000 0,020 ya, 140.020 ya, 140.020 ya. Dan subsidi tadi yang sudah saya sampaikan ini yang diberikan oleh pemerintah adalah selisih dari bunga di pasar dengan 6%, kalau nggak salah, ya, 6%. Jadi selisihnya itu yang nanggung adalah pemerintah. Bahkan untuk sampai dengan sampai dengan bulan Desember ini ditambah lagi subsidinya, sehingga selisih yang ditanggung pemerintah adalah antara 3% sampai antara bunga di pasar dengan 3%. Jadi UMKM cukup membayar kepada perbankan sebesar 3% bunganya, dan selisihnya ditanggung oleh pemerintah yang berupa subsidi bunga. Nah, kalau dari penyaluran KUR ini memang masih didominasi oleh KUR skema mikro, ya, yang di atas sampai dengan 500 juta, ya. Ini mencapai 4,7 triliun untuk 113 debitur. Mungkin untuk KUR tadi sudah saya sampaikan semuanya. Kemudian next kita ke program pemulihan ekonomi nasional. Next, ya. Terakhir nih, slide terakhir, ya. Data ini kita peroleh dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat. Ini dapat kami sampaikan sampai dengan tanggal 28 Oktober, total penyaluran untuk sektor kesehatan ini sudah mencapai 867 miliar. Ini dengan rincian untuk insentif nakes, ya, sebesar 71 miliar. Kemudian untuk klaim pasien ini sebesar 796 miliar. Ini untuk 65 rumah sakit dan 16.800 pasien. Sedangkan untuk sektor PUPR, program padat karya PUPR, ini realisasinya sudah mencapai 175 miliar atau 4,8 ribu tenaga kerja untuk program, sedangkan untuk program pariwisata PUPR, ini jumlahnya 39 miliar, ini untuk 3,6 ribu tenaga kerja, ya. Kemudian program ketahanan pangan sebesar 227 miliar, dan infrastruktur konektivitas PUPR ini 123 miliar, sedangkan untuk padat karya Kemenhub ini realisasinya sudah mencapai 1,7 miliar untuk 477 orang. Kemudian untuk klaster Perlinsos, rincian program sembako sebesar 302 miliar, kemudian program Keluarga Harapan 260 miliar, BLT Kemensos 57 miliar, bantuan subsidi upah 173 miliar, BLT Migor, ya, Kemensos 51 miliar, dan BLT Desa di Bali Nusra 1,7 triliun. Bapak Ibu, demikian mungkin data perkembangan pelaksanaan APBN ya di Provinsi Bali, khususnya untuk belanja negara yang dapat kami sampaikan saat ini. Semoga kemudian dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita harapkan Bali kembali pulih, ya, Bali yang kita cintai ini kembali pulih, dan Indonesia juga kembali pulih seperti sedia kala. Dan kami sekali lagi mohon bantuan kepada rekan-rekan pers untuk bisa mengabarkan ini kepada seluruh masyarakat di Provinsi Bali. Semoga segala upaya yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk Indonesia, untuk masyarakat kita di sini, dan tentu saja mendapatkan balasan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Yang Maha Kuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Teguh Dwi Nugroho. Bapak Ibu, selanjutnya kita simak bersama pemaparan yang berikutnya dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Bayu Setiawan, dipersilakan. Baik, selamat pagi. Tes, suaranya sudah kedengeran Mbak Seli? Jelas Pak Bayu. Baik, terima kasih
share screen-nya dari Mbak Seli atau dari kami? Bisa juga Pak dari Bapak, dipersilakan. Baik, sudah kelihatan ya. Terima kasih pada yang terhormat Pak Teguh, kemudian Pak Saud dari DJBC yang mewakili Pak Susila Brata, kemudian Pak Wahyu dari DJKN, kemudian dari KPTIK Bu Adel dan Bu Dina dari Balikdiklat, serta rekan-rekan insan pers ya yang mengikuti acara media briefing pada hari ini. Izin saya Bayu Setiawan dari Kanwil DJP Bali untuk mewakili Pak Anggra yang sedang diklat di Jakarta. Baik, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Untuk dari Kanwil Pajak bisa disampaikan di sini. Pertama kita akan mencoba menyampaikan mengenai penerimaan pajak secara nasional dulu. Yang kiri atas itu penerimaan pajak secara nasional dan tumbuh bagus sekali 51,88% dengan total penerimaan 1.454 triliun dan capaiannya 97,94%. Ini adalah per 31 Oktober kemarin ya. Dan di bulan November ini sepertinya penerimaan pajak nasional akan mencapai 100%. Kemudian kami akan menyampaikan mengenai penerimaan perpajakan di regional di Provinsi Bali, itu kanan bawah. Pertumbuhan kami 43,80% ya, cukup tinggi juga kalau kita lihat histori pertumbuhan perpajakan kami di Bali. Kemudian penerimaan kami sampai dengan 31 Oktober sebesar 8,1 triliun rupiah. Target adalah 7,7 triliun. Jadi per Oktober kemarin untuk Kanwil DJP Bali sudah mencapai alhamdulillah 100%. Next. Oh, saya maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita coba bedah lagi, maaf, kita lihat kinerja penerimaan secara lebih detail lagi, kira-kira apa aja yang mempengaruhi penerimaan kami di Kanwil DJP Bali ini. Nah, kita lihat di sini, pajak penghasilan pertumbuhannya 44,20%, kemudian PPN pun pertumbuhannya 45,73%, ya sangat tinggi sekali. Akibat pertumbuhan dari dua jenis pajak ini, maka pertumbuhan secara agregat kita 43,80%. Ini jauh sekali dibanding pertumbuhan tahun 2021 per Oktober yang minus 11,54%. Jadi memang untuk tahun 2022 ini kita mengalami pertumbuhan karena tahun 2021 kemarin kita sudah mengalami yang paling bottom ya. Di 2021 kemarin akibat efek corona kita mengalami pertumbuhan yang mungkin paling parah lah, minus 11,50%. Sehingga di tahun 2022 ini kita bisa recovery dan pertumbuhan penerimaan kami adalah 43,80%. Tinggi sekali kalau dibandingkan dengan historis penerimaan Provinsi Bali. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lihat performa penerimaan pajak antara orang pribadi dan badan. Ya, memang konstruksi penerimaan masih tetap dipegang oleh badan ya. Tapi bisa kita lihat di sini dua-dua penerimaan ini OP dan badan mengalami peningkatan yang cukup bagus ya. Kalau untuk orang pribadi totalnya untuk Provinsi Bali adalah 1,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk badan adalah 5,7 triliun rupiah. Kemudian memang untuk pemberi terbesar untuk PPOP yaitu dari PPH non migas sebesar 1,2 triliun. Demikian juga dengan penerimaan BP badan yang terbesar dari PPH non migas sebesar 3,8 triliun. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi, tetap kita masih melihat struktur penerimaan kita. Sekarang mungkin lebih detail lagi, ya kira-kira jenis pajak mana saja yang tumbuhnya tinggi dan tumbuhnya moderat ataupun tumbuhnya minus. Kalau dilihat di sini, kita lihat hampir semuanya Bapak Ibu ya,
pertumbuhan penerimaan pajak per jenis pajak mengalami kenaikan. Ya. Kalau kita lihat yang absolut jumlahnya tinggi, misalnya PPh pasal 21, 1,6 triliun itu tahun 2022 sampai Oktober. Kalau kita bandingkan dengan Oktober 2021 itu tumbuh 29,48%. PPh 21 artinya apa ini di sini berarti karyawan yang dulunya waktu COVID, ya, karyawan yang di Bali ini, pendatang waktu COVID pulang keluar dari Bali di tahun 2022 ini sepertinya para karyawan ini sudah kembali untuk bekerja di Pulau Dewata ini, sehingga penerimaan PPh 21 yang sebagian besar dari karyawan-karyawan meningkat cukup signifikan. Kemudian yang besar juga adalah PPh badan kita, ya, 1,2 triliun dan naik 45,23%. Ini menandakan bahwa wajib pajak badan yang ada di Provinsi Bali sudah rebound kembali, ya, dengan banyaknya jumlah wisatawan yang masuk ke Bali, banyaknya karyawan yang bekerja, sehingga secara ekonomi, kegiatan perekonomian dan mendukung penerimaan perpajakan untuk wajib pajak badan sudah bagus sekali sampai dengan Oktober tahun 2022. Kemudian kita lihat juga lagi untuk yang PPN, ya, PPN dalam negeri juga tumbuh tinggi sekali, 42,25%. Untuk PPN sendiri, selain dari kegiatan ekonomi, ya, juga ada kebijakan baru, kenaikan PPN 11% yang dimulai pada bulan April. Nah, ini berhasil meningkatkan penerimaan PPN dalam negeri untuk Provinsi Bali sebesar 42 triliun. Baik, ini adalah PBB dan pajak lain. Tidak sebesar PPh dan PPN. Kita lanjutkan saja. Baik. Penerimaan kantor pajak di wilayah Bali ini. Untuk peranannya penerimaan kami berasal dari perdagangan besar dan eceran. Ya, perdagangan besar dan eceran. Ini artinya memang perdagangan menjadi motor dari penerimaan kami Bali yang sebelum-sebelumnya mungkin dari Akmamim, ya, akomodasi dan makan minum itu memegang peranan yang cukup tinggi. Tapi sejak COVID kemarin, ya, struktur penerimaan kami memang agak berubah sedikit, ya, itu bisa kita lihat di sini. Untuk perdagangan besar dan eceran peranannya 20%, kemudian jasa keuangan dan asuransi 16,72% dan pertumbuhannya cukup moderat 5%. Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib peranannya 11,57% dan pertumbuhannya sangat tinggi 79,09%. Kemudian yang keempat adalah industri pengolahan, ya, peranannya 8,85% dengan pertumbuhan 45,71%. Cukup tinggi pertumbuhannya. Kegiatan jasa lainnya, ya, peranannya 6,77%, pertumbuhannya 162%. Tinggi sekali. Nah, ini penyediaan Akmamim yang tahun-tahun sebelumnya mungkin terlempar dari 10 besar peranan penerimaan di kami Bali, sekarang sudah mulai masuk ke 6 besar. Ya. Ini berarti memang secara historis kegiatan pariwisata di Bali yang menopang penerimaan sudah mulai rebound kembali, ya, sudah masuk ke 6 besar dengan peranannya 5,88% dengan pertumbuhan 121%. Demikian juga dengan sektor-sektor dominan yang lain yang bisa dilihat oleh teman-teman semua di tabel ini. Baik, sekarang kita menginjak ke SPT tahunan, pajak penghasilan. Kalau kita lihat di sini untuk tahun 2022 dibanding 2021 memang terjadi penurunan jumlah SPT, ya. Tahun 2022 370.266 wajib pajak yang menyampaikan SPT, sedangkan tahun 2021 sebesar 374.490 wajib pajak. Ya, turun sedikit minus 1,13%. Diharapkan nanti karena ini masih bulan Oktober, ya, per informasi yang disampaikan ini, sehingga nanti bulan November dan Desember kami kira nanti pertumbuhan pelaporan SPT bisa melebihi untuk tahun 2021.
Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya singgung tadi mengenai performa penerimaan PPN, ternyata untuk tahun 2022 ada kebijakan baru dari pemerintah, ya, bahwa sejak April terjadi kenaikan tarif PPN dari sebelumnya 10% ya, menjadi 11%. Dalam tabel ini kita coba menyampaikan apa impact-nya dari kenaikan tarif PPN ini, terutama di Provinsi Bali. Ya. Kalau kita lihat sejak bulan Januari sampai Maret ya, performa dari penerimaan PPN sideways gitu ya, ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, ada yang lebih rendah. Tapi sejak bulan April ya, kemudian bulan Mei itu terlihat perbedaan penerimaan ya dari tahun lalu semakin membesar gitu kan. Bulan Mei kita lihat di situ dari 150 triliun ya, 150 miliar ya, itu bulan Mei 2021, kemudian Mei 2022 211 miliar ya. Jadi perbedaannya makin membesar, semakin ke akhir tahun semakin besar. Ini kita analisa memang akibat adanya perbedaan tarif, kenaikan tarif PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Baik Bapak Ibu, ini kita sampaikan mengenai batasan penghasilan bruto tidak kena pajak ya, dari Undang-Undang HPP kemarin untuk UMKM ya, dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta ya, tidak dikenakan pajak dan tidak kena tarif 0% ya. Kalau sebelumnya untuk UMKM ini kena tarif 0,5%, tapi sejak tahun 2022 ini tarif UMKM sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 0%. Ini sangat membantu sekali buat teman-teman kita UMKM. Di sisi lain, kebijakan ini tentu akan membuat jumlah wajib pajak yang membayar sampai dengan 500 juta ini menjadi semakin kurang. Di tabel ini pun terlihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah wajib pajak kita lihat rata-rata dari Januari sampai Oktober. Kemudian 2022 kita lihat jumlah wajib pajak Januari sampai Oktober overall lebih rendah dari tahun 2021. Tetapi di sisi lain ternyata jumlah bayarnya malah lebih meningkat ya untuk UMKM ini. Nah, ini memang peningkatan ini terjadi akibat perekonomian Provinsi Bali yang sudah recovery dan semakin baik lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada informasi juga mengenai perubahan bracket penghasilan PPh pasal 21 ya. Dari yang sebelumnya 0 sampai 50 juta itu kena 5%, ini dinaikkan 0 sampai 60 juta ya. Kemudian bracket sebelumnya ada 4 bracket ya, paling tinggi 30%. Sekarang ada 5 bracket ya, dengan paling tinggi 35%, maaf. Kalau kita lihat di sini juga, kita lihat impact-nya seperti apa kepada wajib pajak ya, dilihat tahun 2002 sampai 2021 ternyata memang walaupun terjadi kenaikan lapisan penghasilan ini, jumlah pembayaran pajak kelihatannya meningkat ya. Untuk bulan Oktober ya, tahun 2021 adalah 109 miliar, kemudian tahun 2022 adalah 163 miliar. Jadi walaupun ada perubahan bracket ini, ternyata impact-nya terhadap penerimaan pajak, khususnya PPh pasal 21, ternyata positif alias meningkat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kami coba menyampaikan penerimaan PPh pasal 26. Ya. 26 ini kenapa kita sampaikan, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata memang wajib pajak penerimaan PPh pasal 26 selama bulan Mei sampai dengan Oktober, ini menandakan bahwa tenaga kerja asing sudah kembali ke Provinsi Bali. Ya. Kalau tenaga kerja asing berarti dia status wajib pajaknya status wajib pajak luar negeri, pemotongannya PPh pasal 26 orang pribadi. Ternyata menurut data di kita dibandingkan tahun 2021 penerimaan OP PPh pasal 26 mengalami peningkatan, dan ini adalah indikasi dari kembalinya wajib pajak yang bekerja di Provinsi Bali dari luar negeri. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi tabel berikut adalah penerimaan PPN untuk jasa luar negeri ya. Untuk PPN jasa luar negeri sama juga ya dengan jenis jasa yang lain.
Untuk tahun 2022 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Untuk tahun 2021 sampai bulan Oktober 19 miliar, kemudian tahun 2022 sebesar 40 miliar. Jadi kita mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Baik, kami lanjutkan lagi. Kami menyampaikan informasi bahwa untuk kegiatan insentif perpajakan ya masih ada tahun 2022 ini ya, bisa dibagi dalam dua klaster Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah klaster kesehatan ya. Kesehatan ini terkait dengan alat kesehatan dan vaksin ya. Insentif yang diberikan dalam bentuk relaksasi biaya masuk dan cukai. PPN atas impor, PPN pasal 22 impor, PPN pasal 21, dan PPN ditanggung pemerintah. Kemudian klaster kedua adalah klaster penguatan pemulihan ekonomi. Bisa kita lihat di sini, dukungan kebutuhan untuk kenaikan batas tarif PPAOP, ya, yang tarif terendah 5%, kemudian jadi 60 juta, dari yang sebelumnya 50 juta. Kemudian kita juga ada dukungan untuk UMKM, sudah disinggung dalam slide sebelumnya, penghasilan tidak kena pajak, bruto untuk UMKM sampai dengan 500 juta, ya, tidak kena pajak atau kena pajak 0% tarifnya. Kemudian untuk wajib pajak perusahaan, ada dukungan pengurangan PPh pasal 25. Kemudian untuk sektor-sektor usaha secara khusus, ya, ada PPNBM untuk kendaraan motor, PPN ditanggung untuk perumahan, PPh final DPP, P3T, GAI, program percepatan peningkatan tata guna air. Ini diharapkan membantu perekonomian Bali supaya bisa rebound lebih cepat. Baik, kami lanjutkan lagi mengenai penerimaan PEN. Ya, penerimaan PEN ini sampai dengan November, ternyata kalau kita lihat di sini jumlah wajib pajak yang mengikuti insentif ya adalah 1.542 wajib pajak dengan realisasinya adalah 13 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat paling besar memang wajib pajak yang memanfaatkan insentif PPh angsuran 25, ya PPh 25, jumlah wajib pajak kita 1.244 dan realisasi PEN-nya adalah 11,8 miliar, dan diharapkan nanti dengan data ini bisa terlihat bahwa program pemerintah untuk membantu masyarakat di Provinsi Bali berjalan dengan baik dan program tersebut dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak di Provinsi Bali. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan kami dari Kanwil DJP Bali. Berharap semoga Bali bisa rebound lebih cepat lagi, ya, sehingga kita bisa menatap tahun 2023 secara lebih optimis lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Bayu Setiawan atas pemaparannya yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama pemaparan yang berikutnya dari Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Bali Nusa. Untuk itu kepada yang terhormat PLT Kepala Kanwil DJKN Provinsi Bali Nusa, Bapak Wahyu Nendro, dipersilakan. Terima kasih Mbak Seli. Mohon ikut di stand Mbak Seli ya. Baik Pak. Yang kami hormati kepada Kanwil Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Bapak Teguh Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kepala Kanwil Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, NTT, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saud. Yang kami hormati Kepala Kanwil Jenderal Pajak Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Bayu. Yang kami hormati Kepala KPD BNN, Ibu Adel, Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, dan Bapak Ibu dari rekan-rekan media. Baik Bapak Ibu sekalian, kami coba mengupdate terkait dengan PNBP bukan pajak untuk Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Next, izin Mbak Seli untuk bahan tayangnya. Izin Bapak bentar. Ya.
Mohon maaf Bapak. Ya. Ternyata materinya nggak di-share ke PIC-nya. Apakah bisa di-share di kolom chat aja nanti biar. Izin Mbak Sally, mungkin nanti Mas Imam yang share. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Izin Mbak Sally, mungkin kita bisa nanti setelah Bea Cukai Mbak Sally ya, ambil teman-teman memastikan bahan tayang sudah tersedia. Baik Bapak. Baik Bapak Ibu, kita persilakan dulu untuk pemaparan materi dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Bali, NTT dan NTB. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Saud Mulia dipersilakan. Terima kasih Mbak Sally. Suara saya terdengar jelas Mbak Sally? Jelas Bapak, dipersilakan. Baik. Yang kami hormati Bapak Kakanwil DJPB, Pak Teguh. Yang kami hormati Kakanwil DJP yang dalam hal ini Wakil Pak Bayu. Yang kami hormati PLH Kakanwil DJKN, Pak Wahyu. Kepala KPTIK, Ibu Adelina. Rekan-rekan dari pejabat administrator, rekan-rekan pejabat pengawas, semua pegawai Kementerian Keuangan yang hadir di ruang Zoom ini, dan tentu saja rekan-rekan insan pers yang hadir bersama kita semua di ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami dari Bea Cukai, saya Saud Mulia mewakili Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memaparkan kinerja dari Bea Cukai Regional Bali dalam konstruksi APBN kita di siang hari ini. Lanjut. Di kesempatan ini kami akan menyampaikan realisasi penerimaan terkait dengan kinerja penerimaan yang diampu oleh Bea dan Cukai Regional Bali. Dalam hal ini ada bea masuk, bea keluar, dan juga cukai. Sebagaimana tertera dalam tabel tersebut, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sampai dengan bulan Oktober 2022, capaian dari kami sudah mencapai 824.694.680.332 rupiah. Yang kalau kita bandingkan dengan 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 sampai dengan 1 tahun capaiannya sudah melampaui 1 tahun. Kemudian tentu saja masih jauh di bawah 2019 ya Bapak Ibu. Namun kalau kita lihat sampai dengan periode 31 Oktober sudah mencapai 99,3% dari target tahunan. Kalau kita tarik sampai per hari ini Bapak Ibu semua sudah mencapai 113,2% dari target tahunan. Jadi memang kinerja capaian penerimaan kontribusinya meningkat tajam dibanding 2 tahun sebelumnya. Yang mana realisasi penerimaan sektor bea masuk ini mencapai 101,85% untuk sampai dengan bulan Oktober. Kemudian juga capaian cukai yang menjadi kontributor utama, realisasi penerimaannya mencapai 754,78 miliar atau 98,76% dari target tahunan. Kita lanjut untuk lebih detail lagi ke slide selanjutnya. Di slide ini, Bapak Ibu dapat lihat ada ekspor, impor, dan neraca perdagangan.
Untuk ekspor, realisasi devisa ekspor sampai dengan 31 Oktober 2022 ini mencapai 151 juta, 20 US dollar atau tumbuh, mohon maaf ini salah ketik, 115.120 US dollar atau tumbuh 86,48 juta US dollar. Hal ini linear dengan volume dokumen ekspor yang juga tumbuh 13.475 dokumen. Kenapa kami tampilkan dokumen di sini? Ini untuk merepresentasikan bahwa frekuensi ekspor di tahun 2022 ini meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya, khususnya 2020 dan 2021. Sementara itu untuk devisa impor sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar 68,82 juta US dollar atau tumbuh 33,56 juta US dollar. Kemudian dari neraca ekspor dan impor ini kemudian menghasilkan neraca perdagangan Bapak Ibu yang mana sampai dengan 31 Oktober 2022 trennya tetap positif, surplus. Ini sudah mencapai, kalau kita tarik ke belakang, 30 bulan berturut-turut. Jadi surplus neraca perdagangan bulan Oktober 2022 sebesar 3,23 juta atau tumbuh 1,15 juta. Secara kumulatif surplusnya mencapai 82,39 juta US dollar. Slide berikutnya. Di slide ini kami juga ingin menampilkan informasi terkait dengan fungsi dari kami yang memberikan fasilitas Bapak Ibu kepada pelaku usaha, khususnya kepada usaha-usaha baik itu menengah maupun juga medium, maupun juga yang kecil, yang mikro maupun yang kecil. Fasilitas kepabeanan ini sampai dengan periode 31 Oktober 2022 terdiri dari kemudahan impor tujuan ekspor, kemudian tempat penyelenggaraan pameran berikat, toko bebas bea, gudang berikat, dan kawasan berikat. Untuk kemudahan impor tujuan ekspor, devisa ekspor kita-nya ini meningkat. Jadi devisa ekspor yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas dari negara melalui mekanisme kemudahan impor tujuan ekspor meningkat hingga mencapai 3,66 juta US dollar. Sementara untuk devisa ekspor kawasan berikat di tahun 2022 ini juga dapat terlihat di situ trennya dari 2020, 2021 hingga 2022 meningkat juga. Realisasi devisa ekspornya meningkat hingga tumbuh mencapai 21,95% atau 1,56 juta US dollar. Slide berikutnya. Di slide ini kami Bapak Ibu ingin menampilkan informasi terkait dengan tren kedatangan pesawat internasional, kemudian juga tren kedatangan penumpang internasional. Yang mana dapat terlihat di sana untuk 2022 bisa dilihat di garis berwarna merah. Trennya terus naik dari awal tahun, Januari, Februari, hingga di Oktober. Ini sudah menanjak jauh sekali dibanding 2020 dan 2021. Namun memang kalau dilihat masih ada space atau jarak yang masih cukup jauh dibanding dengan 2019. Tetapi message-nya adalah, informasi yang ingin kami sampaikan adalah pergerakannya sudah sangat baik, trennya sudah sesuai dengan 2019. Sementara itu sama dengan tren kedatangan pesawat internasional, penerbangan internasional, tren penumpang juga menunjukkan tren yang sama. Sepanjang tahun ini sudah meningkat sangat tajam, sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan periode Oktober 2022, itu per bulan sudah mencapai 322.000 penumpang per bulannya. Lanjut. Karena isu yang kami ingin tampilkan di sini adalah bahwa sejak bulan November kemarin, awal bulan ini kita mulai menerapkan ECD. ECD ini juga adalah salah satu bentuk upaya dari DJBC, dalam hal ini Regional Bali khususnya, untuk mendorong pelayanan kepada penumpang internasional. Jadi mempermudah mereka tidak perlu mengisi manual dalam form pemberitahuan pabean, tetapi cukup mengakses melalui gawai mereka, perangkat yang mereka miliki, baik melalui tab, melalui HP, dan mereka bisa langsung mengakses melalui data elektronik. Lanjut. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semua, kami juga menampilkan kinerja pengawasan. Jadi kami memiliki fungsi pengawasan di regional NTT ini, regional Bali ini khususnya sudah mencapai 702 penangkapan, penindakan, mohon maaf, terkait dengan kepabeanan. Kemudian 72 penindakan terkait dengan cukai. Dan NPP 53, narkotika, psikotropika, dan prekursor.
Khusus untuk kepabianan sendiri, selama kurun waktu 1 bulan di 2022 ini, bulan Oktober, mencapai 115 penindakan di bidang kepabianan. Yang mana pelanggarannya itu kami kelompokkan ke dalam 3 besaran, yaitu pembawaan uang tunai, pembawaan barang larangan, pembawaan barang larangan pembatasan. Kemudian untuk cukai, selama kurun waktu bulan Oktober 2022, kami telah melakukan 40 kali penindakan, di mana diantaranya adalah barang kena cukai tidak dilekati pita cukai tidak dilekati sesuai dengan peruntukannya, kemudian penjualan BKC minuman mengandung etil alkohol atau minol tanpa memiliki izin yang diwajibkan oleh pemerintah, dalam hal ini nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Dengan total perkiraan nilai barang sejumlah 247.681.000 dengan potensi kurang bayar mencapai 227.382.000. Demikian kinerja dari regional Bali untuk kontribusi yang kami sampaikan, kami ampu terkait dengan kinerja APBN kita di sampai dengan bulan Oktober ini. Semoga kinerja kita ini juga semakin menopang kinerja pertumbuhan perekonomian di Bali yang sudah semakin menunjukkan pergerakan ke arah positif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk perhatian. Kami kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Saud Mulia atas pemaparannya. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan kepada Pak Wahyu Nendro. Ya, terima kasih Mbak Seli. Yang kami hormati Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan, Kepala Dirjen Bea Cukai Provinsi Bali NTB, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Provinsi Bali, Kepala KP3 BNN, Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, dan Bapak Ibu rekan-rekan dari media. Lalu kami akan coba update terkait dengan kinerja penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, PNBP ini berasal dari 3 indikator. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara. Yang kedua adalah terkait dengan pengurusan piutang negara. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pelaksanaan lelang. Next. Bapak sekalian, bahwa sampai dengan bulan Oktober, realisasi PNBP sebesar 1,4 miliar. Dan ini tentu saja dari target bulanan ya. Ini masih overstate, di mana target bulanan yang perkiraan untuk kami adalah 3,8 miliar. Kemudian kalau kita lihat total realisasi PNBP sampai dengan 31 Oktober adalah sebesar 35,7 miliar. Capaian ini adalah masih 85,86% dari target tahunan sebesar 41,6 miliar. Next. Coba kita lihat tadi dari masing-masing indikator ya. Yang pertama adalah terkait dengan penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan barang milik negara. Targetnya adalah 13,65 miliar dan kemudian realisasi sampai dengan 31 Oktober sebesar 15,7 miliar atau capaian sampai dengan Oktober adalah 115,2%. Kemudian terkait dengan PNBP yang berasal dari pengurusan piutang negara, target kami adalah 180 juta dan realisasi sampai dengan 31 Oktober adalah 147,3 juta atau 81,9%. Kemudian indikator yang ketiga adalah terkait dengan PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang. Targetnya adalah 27,82 miliar dan realisasi sampai dengan 31 Oktober adalah 19,8 miliar atau baru realisasi sampai dengan Oktober adalah 71,5%. Dan tentu saja ini masih menyisakan 2 bulan ya, bulan November dan bulan Desember. Kami berharap dari profiling kami mudah-mudahan target sampai dengan akhir tahun bisa terrealisasi. Next. Untuk current issue, kami kemarin belum lama ini sudah melakukan sosialisasi PMK 137 garing PMK 06 garis miring 2022. Kegiatan pada bulan Oktober telah dilaksanakan sosialisasi pada Pemprov Bali, Pemkot dan PMK di wilayah KPKN Denpasar dan KPKN Singaraja.
PMK ini terbit kemarin di September 2022, yaitu tentang penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPR. Maksud dan tujuan dari PMK tersebut adalah untuk secara bertahap memperbaiki kualitas piutang daerah pada laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah mendorong Pemda untuk lebih bertanggung jawab menyelesaikan piutang daerahnya. Kemudian mendorong terciptanya mekanisme penghapusan piutang daerah yang prudent dan akuntabel, kemudian memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian piutang di luar jalur PUPR. Kemudian hal ini adalah untuk melaksanakan amanat dari pasal 3A PP nomor 35 tahun 2017. Dan dalam hal ini adalah mengatur kembali level of playing field antara PUPN dan Pemda dalam penyelesaian piutangnya. Piutang daerah sampai dengan 8 juta akan diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Next. Di beberapa saat yang lalu juga kami sudah melakukan kegiatan berupa penguasaan fisik aset BLBI, yaitu telah dilakukan penguasaan fisik aset BLBI dengan cara pemasangan plang aset BDL, bank dalam likuidasi, sejumlah 44 plang yang meliputi 63 aset tersebar di 4 kota, kabupaten, dan 26 wilayah desa oleh tim Satgas BLBI dan Satgas Penegakan Hukum. Dan tentu saja dibantu oleh aparat penegak hukum dan aparat desa setempat. Next. Baik Bapak Ibu, saya kira itu update terkait dengan kinerja kami di Direktorat Jenderal Keuangan Negara terkait dengan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, dan isu terkait dengan PMK 137 dan pengamanan aset BLBI. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om, Santi Om. Waktu kembalikan ke Mbak Sally, silakan. Baik, terima kasih Pak Wayunendro atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Kapetik Denpasar, Ibu Adelina Sirait. Mungkin ada pemaparan yang perlu disampaikan. Untuk KPTIK nggak ada, Mbak Sally. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adel. Mungkin dari Balai Diklat Keuangan, apakah sudah bergabung? Baik. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang perlu disampaikan dari Balai Diklat Keuangan, untuk itu kepada rekan-rekan pers media massa, jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan. Dari TVRI atau dari RRI, dipersilakan jika ada. Oh, dari Bali Portal News, ada yang perlu disampaikan? Halo. Ya. Maaf, Ya, saya nggak ada berita kamera, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Disilakan Pak Robi. Iya, mau saya tanya, mungkin kaitannya ke pasca KTT G20 ada lonjakan penerimaan nggak? Itu aja sih. Saya langsung persilakan kepada para pimpinan yang mau menjawab pertanyaan dari wartawan dari Berita Bali. Dipersilakan. Baik, dari Berita Bali ya, terima kasih. Kalau dari sisi ekonomi memang pasca G20 ini kita diproyeksikan meningkatkan konsumsi domestik itu sampai dengan 1,7 triliun dan juga penambahan PDB nasional 7,4 triliun, dan juga tentu saja terkait dengan pelibatan UMKM dan juga penyerapan tenaga kerja sampai dengan 33.000 di berbagai sektor. Tapi ini masih proyeksi ya, artinya bagaimana realisasinya memang karena G20 ini baru selesai dan tentu saja pihak-pihak terkait di dalam rangka untuk penelitian dan sebagainya belum dilakukan. Tapi proyeksinya paling tidak seperti tadi itu saya sampaikan. Mungkin itu Pak dari Bali apa tadi? Bali Tribun. Berita Bali Pak. Berita Bali. Oke. Mungkin itu Pak
Mohon maaf. Baik. Izin menambahkan mungkin dari DJP Bali, Teguh dan Pak Siap. Robi. Oke, monggo. Kalau yang ditanyakan tadi dari Pak Robi, apakah ada impact-nya? Kami juga prediksi ini dari Direktur Jenderal Pajak, Pak Robi. Kami perkirakan ada impact-nya, Pak Robi. Tapi kalau kita lihat perpajakan Indonesia ini kan yang paling dekat mungkin kalau kita lihat impact-nya apa nanti kan PPN. Karena PPN itu kan langsung transaksi dan mungkin kelihatannya nanti di bulan Desember. Kan G20-nya bulan November. Jadi kalau ada peningkatan untuk PPN mungkin bisa kita lihat di bulan Desember. Dan kami prediksikan harusnya memang kegiatan ekonomi semakin meningkat. Kemudian untuk PPH karena sifatnya adalah tahunan dan nanti mungkin diakumulasi ke SPT tahunan yang akan kelihatan di tahun depan. Mungkin itu Pak Robi kalau dari sisi penerimaan perpajakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Teguh Dwi Nugroho dan Pak Bayu Setiawan. Seperti itu penjelasannya Pak Robi dari Berita Bali. Ya, makasih Mbak. Mungkin tambahan lagi satu, soal optimisme target dari penerimaan pajak sendiri dan dari penerimaan di pemerintahan, apakah sudah terserap semua anggarannya ya? Dan bagaimana upaya untuk bisa menjot sesuai targetnya? Terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi Bapak. Baik, mungkin dari sisi belanja dulu Pak Bayu ya. Nanti kalau dari penerimaan tadi kan juga sebenarnya sudah dijelaskan. Kalau dari sisi pendapatan tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk total penyerapan anggaran yang terdiri dari belanja pusat dan juga TKDD dari Pagu sebesar 24,03 triliun. Ini saat ini sudah terserap 18,31 triliun atau 76,23%. Memang kalau untuk TKDD penyaluran kita ke daerah ini angkanya sudah mencapai 87,80%. Ya, ini kita tinggal menyalurkan beberapa tahap ketiga, misalnya dak fisik, kemudian juga dana desa yang kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama, nanti paling lambat tanggal 15 Desember, ya. Untuk TKDD khususnya dak fisik ini semua dokumen persyaratan itu harus sudah disampaikan kepada KPPN yang akan membayarkan. Jadi kita harapkan nanti begitu 15 Desember semuanya yang terkait dengan TKDD khususnya dak fisik, kemudian dak non fisik, kemudian juga dana desa akan bisa terbayarkan semuanya. Kemudian ini mudah-mudahan sesuai target. Kan target di triwulan 4 sebenarnya adalah 90%. Kalau untuk TKDD ini kan sudah mencapai 87,80%. Nah, memang kemudian PR-nya aja justru ada di belanja pusat. Belanja pusat sampai dengan saat ini memang dari Pagu sebesar 12,82 triliun, realisasinya baru mencapai 8,48 triliun atau 66,10%. Ini kita maklumi karena di bulan Oktober kemarin, ya beberapa satuan kerja memang mendapatkan top up alokasi dana, misalnya BPS untuk kegiatan Reksosek. Ini juga jumlahnya cukup besar, kemudian KPU, kemudian Bawaslu juga ada beberapa tambahan dana, sehingga penyerapannya kemudian menjadi turun lagi 66,10% karena pagunya naik. Tapi kita optimis karena juga beberapa kegiatan, beberapa proyek yang nanti seperti tadi saya sampaikan akan jatuh tempo pada triwulan 4. Artinya ketika nanti termin yang terakhir di triwulan 4 terbayarkan, maka kemudian kinerja keuangan ya seiring dengan kinerja kegiatannya atau fisiknya selesai dilakukan, maka kemudian kita akan bayarkan. Kita tetap optimis bahwa penyerapan kita akan bisa melampaui dari 90% seperti yang ditargetkan oleh pimpinan di kantor pusat. Kita juga sudah melakukan beberapa identifikasi ya terkait dengan proyek-proyek atau termin-termin yang belum dibayarkan di triwulan 4 ini, dan kemudian juga untuk belanja barang juga kita kita dorong untuk juga segera bisa diakselerasi ya. Belanja barang misalnya yang mungkin itu adalah terkait dengan penambahan pagu di beberapa KL tadi saya sebutkan, itu kalau itu dibayarkan mungkin juga akan banyak menambah. Kita tetap melakukan monitoring Kementerian Keuangan melalui indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kita setiap bulan kita melakukan
rapat koordinasi dengan satuan kerja yang anggarannya masih belum bagus. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Robi. Silahkan mungkin Pak Bayu menambahkan dari sisi penerimaan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Teguh, Pak Robi, sudah disampaikan dari slide-nya untuk sisi penerimaan, terutama penerimaan perpajakan, bahwa kami dari Direktorat Pajak Kanwil Bali, untuk target kami sebesar 7,7 triliun, ya, untuk tahun 2022, posisi saat 31 Oktober kami sudah mencapai 8,1 triliun rupiah. Berarti target kami yang 7,7 sudah terlampaui di bulan Oktober kemarin. Kemudian terkait dengan penerimaan dari belanja pemerintah, ya, untuk per sektor usaha, kami ada sektor usaha administrasi pemerintahan, ya, yang notabene ini adalah bendahara pemerintah, dan di catatan kami juga untuk sektor ini terjadi pertumbuhan cukup tinggi juga, ya, 79%. Jadi saya kira kalau dilihat dari penyerapannya, inline dengan penerimaan kami di Kanwil Bali, penerimaan perpajakan untuk tahun 2022 ini luar biasa cukup tinggi. Mungkin itu Pak Robi tambahnya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Teguh. Seperti itu Pak Robi dari Berita Bali. Penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari media massa tidak ada lagi pertanyaan. Yang saya dari Bali Pos. Ya. Oke, baik. Mbak Cita Maya dari Bali Pos. Ya, pertanyaannya untuk ke DJBC, Bea Cukai, tadi terkait dengan peningkatan ekspor cukup signifikan. Mungkin bisa disampaikan Mbak, apa yang menyebabkan peningkatan cukup signifikan? Apakah itu terkait dengan harga kontainer yang turun atau seperti apa? Dan ke DJKN. DJKN tadi menyebutkan ada sumber-sumber pendapatannya, salah satunya lelang. Mungkin bisa dielaborasi lagi lelang yang dimaksud apa aja? Terima kasih. Terima kasih dari Bali Pos. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Saud Mulyan dan Pak Wahyu Nendro untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak Sally. Terima kasih Mbak Cita ini dari Bali Pos ya Mbak ya. Tadi apa yang menyebabkan ekspor itu tinggi? Apakah harga kontainer sudah mulai turun? Pertama, sampai saat ini harga kontainer masih memang tinggi Mbak, harga kontainer ekspor internasional. Jadi memang yang diekspor ini adalah rata-rata itu barang-barang konsumsi Mbak, yang mana eksportasinya ini tidak melalui kontainer seperti sebelumnya 2019 ke belakang, tetapi masih lebih melalui pesawat udara Pak, melalui kargo. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa komoditi-komoditi yang diekspor ini lebih kepada barang-barang konsumsi, terutama produk-produk tekstil, perhiasan, kan banyak ini kerajinan perhiasan di Bali, ini memiliki market tersendiri, international market sendiri di luar. Kemudian produk-produk kelautan, ini sudah mulai tumbuh lagi. Dan harapan kami, ini yang terus kami dorong, kami galakan Mbak Cita di Bea Cukai, melalui Bea Cukai Denpasar dan Bea Cukai Ngurah Rai adalah melakukan asistensi kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya memiliki potensi tinggi di Bali, tetapi masih belum memiliki kinerja ekspor, bahkan kinerja ekspor yang tinggi, yaitu produk-produk seperti kopi, produk-produk alam lainnya. Itu yang tetap kita dorong bekerja sama dengan kawan-kawan kami di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mungkin itu yang bisa kami jawab, Mbak Cita. Terima kasih. Terima kasih dari Bea Cukai. Kami langsung persilakan kepada Pak Wahyu Nendro, bisa ditanggapi pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan lelang. Jadi kalau di data kami memang capaian untuk target lelang sampai dengan 30 Desember itu untuk PNBP-nya masih di angka 71,5%. Dan perlu sampaikan di sini bahwa untuk kami di kantor operasional ya, di KPKNL, untuk lelang ada beberapa jenis ya, ada lelang BMN, misalnya dari satker yang terhadap BMN yang sudah tidak tidak produktif atau sudah rusak berat ya, itu kemudian diajukan untuk penghapusan dan endingnya adalah nanti
melaksanakan lelang. Demikian juga untuk yang lelang eksekusi hak tanggungan. Ini hanya permohonan dari teman-teman dari perbankan, kemudian ada juga lelang sukarela, dan ada juga nanti lelang dari rampasan kejaksaan ya. Itu adalah beberapa jenis dari lelang. Namun demikian kalau lihat dari porsi Mbak, bahwa sampai saat ini sebenarnya kalau porsi yang paling besar itu ada di lelang eksekusi hak tanggungan, yaitu lelang-lelang yang diajukan dari pihak perbankan terhadap debitur yang wan prestasi. Itu adalah bagi teman-teman perbankan langkah akhir untuk penyelesaian dari hutangnya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pak, tadi boleh ditambahkan terkait dengan lelang yang diajukan oleh perbankan itu di tahun 2022 ini apakah mengalami peningkatan signifikan Pak dibandingkan tahun sebelumnya? Ya. Nah, terima kasih ya atas tambahannya. Jadi sebenarnya kalau saya coba melihat data ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, ini kan di saat itu sebelum pandemi ya, itu rata-rata kami bisa realisir PNBP-nya di angka 54,1 miliar. Kemudian pasca itu pandemi, di masa pandemi ini ada penurunan yang cukup tajam ya, dan transaksi lelangnya hanya di angka 14,3 miliar. Kemudian proyeksi tahun ini ditetapkan targetnya adalah 41,63 miliar. Jadi kalau melihat tren ini nampaknya sebenarnya kalau dari realisasi sampai dengan bulan Oktober ini telah melampaui jauh ya dari realisasi tahun 2021. Jadi dari 14,3 miliar sampai dengan Oktober ini telah terrealisasi sebesar 35,7 miliar. Artinya apa? Artinya bahwa secara umum lelang yang dilaksanakan oleh kami di DJKN, di teman KPKNL telah mengalami peningkatan yang cukup tajam. Bahkan ini juga sudah di atas 100% peningkatannya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Mbak Seli. Baik, terima kasih Pak Wahyu Nendro, terima kasih Pak Saud Mulia. Mbak Cita Maya dari Bali Pos, seperti itu penjelasannya, nggih? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari rekan-rekan media, atau pers. Sudah cukup? Oke, baik. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan lagi untuk link absensi preskon kita di siang hari ini telah tersedia di kolom chat. Dan kalau memang tidak ada lagi tanggapan atau tambahan dan pertanyaan, kami akhiri kegiatan media briefing APBN kita regional Bali untuk periode sampai dengan bulan Oktober tahun 2022. Kami mohon maaf dari PIC kegiatan ini jika ada kekurangan atau kendala selama berjalannya acara kita dari pagi tadi hingga siang ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akhiri kegiatan kita di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Mbak Seli, terima kasih Pak Bayu, Pak Saud, Pak Wahyu. Terima kasih rekan-rekan wartawan semua, rekan-rekan pers. Terima kasih semua pejabat administrator semuanya. Oke, makasih semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Bayu, Pak Heru. Terima kasih Bapak Ibu semua. Rekan-rekan media, terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Izin live semua. Mari.